على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dengan barokah ini tidak ada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan kecuali marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Terlebih-lebih di hari yang penuh dengan barakah ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya kepada kita sekalian sesuai dengan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-laila wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-samsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna samsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mautin ahadin wa la li hayatihi fa idza ra'aytum dzalika fasallu wad'u hatta yankasifa ma bikum. Ma'asyiral muslimin, sidang salat gerhana yang dimuliakan Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Namun ingatlah, janganlah kalian bersujud kepada matahari dan kepada bulan. Sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan menciptakan bulan. Jika kalian hanya ingin menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang, murni semata-mata kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika melihat gerhana matahari, Rasulullah berpesan hendaknya kalian satu yang pertama adalah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Kemudian bersolatlah, melaksanakan salat khusyuk, termasuk adalah anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga bersedekah, memberikan sedekah di hari yang mulia ini. Itulah beberapa hal yang dianjurkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmah daripada terjadinya gerhana matahari ma'asyiral muslimin, yang pertama adalah hendaknya
gerhana matahari ini memberikan pelajaran untuk kita akan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu, bisa, karena sesungguhnya semua yang ada di muka bumi dan di langit adalah ciptaan Allah. Dan Allah juga bisa apabila Allah ingin, Allah memindah matahari terbit, terbenam, terbit di barat dan terbenam di timur, dan itu akan terjadi kiamat yang pasti akan terjadi dan kita tidak tahu kapan itu terjadi. Sebagian manusia banyak berbondong-bondong datang untuk melihat fenomena kejadian gerhana matahari, sampai-sampai datang dari luar negeri dengan segala macam peralatan. Tapi jangan lupa, yang terpenting adalah bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjadikan gerhana matahari bukan hanya semata-mata melihat tanpa mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, hendaknya peristiwa ini adalah supaya kita harus memikirkan bagaimana kelak nanti siksaan Allah kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Rasulullah bersumpah, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian hidup di dunia ini akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Karena Rasulullah sudah dipertunjukkan tentang siksa neraka. Rasulullah juga ditunjukkan tentang kenikmatan surga. Ketika ada seorang wanita, yang mana ketika wanita itu menyiksa seekor binatang, seekor kucing, yang tidak memberikan makan kucing, melainkan menyiksa. Ketika itu Rasulullah melihat perempuan tadi disiksa oleh Allah, diadab oleh Allah, akibat ulah yang diperbuat di dunia ini. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan kita lakukan, Allah akan membalasnya. Seburuk apapun keburukan yang kita kerjakan di dunia, Allah pasti akan membalasnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut, kita melaksanakan salat gerhana. Alhamdulillah, kita termasuk ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu sunnah yang dikerjakan oleh baginda Rasul ketika terjadi salat gerhana. Bahkan Rasulullah melaksanakan salat gerhana sejak timbulnya matahari keluar gerhana sampai gerhana matahari selesai. Kurang lebih Rasulullah di rakaat pertama ketika sholat membaca surat Al-Baqarah, di rukuknya panjangnya seperti surat Al-Baqarah sampai selesai. Dan ketika itu Rasulullah berkhutbah dengan mengajak umat, mengajak para sahabatnya untuk semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat gerhana yang dimuliakan Allah. Dan yang terakhir, amaliyah yang paling dianjurkan oleh baginda Rasul, hendaknya kita banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah di hari ini. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, aku akan mengijabah doa kalian. Kemudian memperbanyak takbir, mengucapkan Allahu Akbar, dan senantiasa memperbanyak amal soleh, terutama sedekah. Ma'asyiral muslimin, karena sedekah inilah yang akan meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Sedekah inilah yang akan menghilangkan musibah kepada kita sekalian. Sehingga apabila kita amalkan amaliyah tersebut, berarti kita mengikuti daripada apa-apa yang menjadi sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari ini Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih takut lagi kepada Allah, menjadi hamba yang bersemangat untuk mengisi hari-hari kita dengan amal soleh, dengan zikir, dengan memperbanyak doa. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil a'la,
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مصابه الغرر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض أربع خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم فاشكروا على نعمته ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.